ada sesuatu yang menekan kita sehingga kita merasa tertekan atau terkurung di dalam sebuah sikon, yaitu perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Zakaria Channel. Oke, selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa kita kok bisa merasa takut, apa penyebabnya, bagaimana mengatasinya, dan apa saja dampak dari rasa takut itu. Nah teman-teman, di bulan Rajab yang mulia ini, alangkah baiknya kita tata hati kita ya teman-teman. Kita kuatkan diri kita untuk menghadapi 2 bulan ke depan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, di video ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah informasi tentang apa itu rasa takut, bagaimana menyiasatinya, supaya kita besok ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita siap 100%. Nah, kita simak bersama-sama ya teman-teman. Nah, jadi apa itu rasa takut? Menurut Islam ya, menurut pandangan Islam, rasa takut itu karena adanya kesempitan jiwa di dalam diri kita. Jadi di hati kita merasakan sempit, merasakan sesuatu itu menekan kita, ada sesuatu yang menekan kita sehingga kita merasa tertekan atau terkurung di dalam sebuah sikon, yaitu perasaan takut. Nah, rasa takut manusia ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang takut hanya sebatas takut, ada yang takut secara berlebihan, dan juga ada fobia, yaitu ketakutan terhadap suatu hal. Nah, dari beberapa model rasa takut yang saya sampaikan tadi, itu ada penyebabnya teman-teman ya. Di antaranya, yang pertama adalah ketakutan akan benda atau sesuatu, atau mungkin binatang, atau mungkin takut dengan sebuah keadaan. Ya, itu yang biasa kita sebut dengan fobia. Nah, jadi untuk mengatasi fobia ini kita cari dulu ya teman-teman. Teman-teman ini fobianya kepada apa? Apakah kepada benda, apakah kepada hewan, apakah kepada situasi? Nah, kita kan harus menggali dulu ya teman-teman ya untuk lari dari rasa takut itu. Yang kedua adalah ketakutan dalam sikon yang sangat berbahaya. Nah, ini wajar ya teman-teman. Di saat kita ini berada di sebuah mara bahaya, entah itu bencana alam, badai, longsor, atau apapun, kita biasanya akan merasa takut teman-teman. Nah, ini ketakutan ini hal yang wajar, tetapi ketakutan di sini ini harus bisa kita kontrol, harus bisa kita siasati supaya rasa ketakutan kita ini tidak menjadi beban buat orang lain, gitu ya teman-teman. Nah, selain itu banyak sekali ya respon-respon diri kita saat kita menghadapi rasa takut ya. Biasanya bulu kuduk kita merinding, biasanya keringat dingin, kemudian tubuh kita bergetar. Nah, itu adalah respon-respon yang umum ya teman-teman. Tetapi ada respon-respon yang juga cukup berlebihan, misalnya sampai berteriak-teriak, sampai menendang-nendang, atau mungkin sampai dia lari ke sana kemari untuk menghilangkan rasa takut itu, gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada lagi respon emosional. Nah, ini setiap orang ini bermacam-macam teman-teman. Ada yang ketika dia merasakan takut itu mereka seolah-olah marah dengan keadaan itu, marah dengan sikon tersebut, atau mungkin ketika dia melihat sesuatu dia merasa ketakutan dan emosinya ini menjadi satu, seolah-olah ingin dihadapi tetapi dia terkurung dalam rasa takut. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya kita menemui seperti ini. Nah, kemudian di antara yang saya sebutkan tadi itu ada gejalanya teman-teman ya. Biasanya jantung kita ini berdebar-debar dengan kencang, muncul keringat dingin, bulu kuduk kita berdiri atau istilahnya merinding, kemudian merasa mual, sakit kepala, atau kadang biasanya juga ada yang merasa sakit perut. Dan yang pasti biasanya ketika orang ketakutan itu ada
ada respon gagap ya teman-teman ya dalam perilaku kita. Nah, kalau dalam istilah orang Jawa ini ketenggengan teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa ini pastinya tahu apa itu ketenggengan. Misalnya ketika melihat sebuah insiden kecelakaan, kita sampai nggak bisa berkata apa-apa, itu yang disebut ketenggengan atau gagap itu tadi. Kemudian biasanya ketika orang takut itu akan sulit untuk berkonsentrasi teman-teman. Sulit berkonsentrasi, menentukan celah-celah lain untuk keluar karena dia terkurung dalam sikon rasa takut itu teman-teman. Dan yang paling umum yaitu menangis. Nah, biasanya orang ketika merasa takut itu menangis ya teman-teman ya. Tetapi itu semua ada caranya teman-teman untuk kita hadapi. Jadi setiap permasalahan di dunia ini pasti akan ada jawabannya ya teman-teman ya, termasuk dalam menghadapi rasa takut. Ketika seseorang mempunyai rasa takut, pasti ada cara atau jalan untuk menghilangkan rasa takut itu dalam diri kita. Meskipun tidak 100% langsung hilang ya, pastinya bertahap. Di antaranya untuk menghilangkan rasa takut ini kita harus menenangkan diri teman-teman. Nah, saya punya trik yaitu self healing dengan cara tarik nafas yang panjang, kita simpan di dalam diafragma kita atau dada kita atau perut kita, terserah yang mana yang teman-teman ini nyaman. Pejamkan mata sesaat, tarik nafas. Jangan lupa membaca basmalah ya untuk yang muslim. Nah, itu kemudian dihembuskan pelan-pelan. Itu akan mengurangi respon tubuh kita yang tadinya bergetar, yang tadinya keringat dingin, seperti itu. Kemudian berpikir lebih positif. Nah, berpikir lebih positif di sini kita harus merasa menang dengan keadaan tersebut, teman-teman. Kita harus merasa menang, kita harus merasa bahwa kita lebih besar dari sesuatu yang memicu rasa takut kita. Karena dengan demikian kita lebih bisa manajemen rasa takut kita, teman-teman. Berikutnya adalah menerima keadaan ini dengan lapang dada, dengan ikhlas. Karena dengan seperti itu tentunya teman-teman ini bisa mengatasi rasa takut. Juga menghindari konsumsi hal-hal terlarang ya teman-teman, seperti alkohol, minum-minuman keras. Nah, itu dihindari teman-teman. Karena apa? Alkohol, kemudian obat-obatan itu hanya membuat kita berhalusinasi saja teman-teman. Seolah-olah kita sudah bisa lari dari rasa takut itu, padahal belum, padahal tidak. Itu hanya pengalian saja. Kita tidak bisa 100% menghilangkan rasa takut dalam diri kita. Karenanya dihindari ya teman-teman hal-hal yang seperti itu. Mungkin video ini sekian dulu ya teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada koreksi mungkin teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.